إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu risalah singkat tentang prinsip-prinsip ahli sunnah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau menyatakan, amma ba'd fa hadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyam as-sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah akidah golongan yang akan selamat, golongan yang pasti menang, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menyatakan, yaitu akidah mereka al-imanu billahi wa bil malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairi wa syarri, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan sudah kita terangkan satu persatunya, yaitu beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Dan sengaja dilewat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masalah iman kepada Allah diakhirkan karena pembahasannya lebih rinci, lebih detail akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Sudah kita terangkan 3 daripadanya, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada kitab-kitabnya. Maka yang berikutnya adalah iman bil ba'thi ba'dal maut, beriman dengan kebangkitan setelah mati. Al-ba'd, kalimat al-ba'd asal katanya adalah dari itharah wa tahrir. Itharah wa tahrir kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya adalah satu gerakan yang terjadi pada seseorang atau pada sesuatu yang tadinya diam mulai bergerak. Itu dikatakan ba'd. Atau itharah, satu gejala-gejala yang tadinya diam kemudian dia berubah menjadi bergerak. Itu dikatakan ba'd. Wal muradu bihi, tentunya yang dimaksudkan di sini beriman kepada al-ba'd adalah tentunya sesuai dengan syariat, dengan makna syar'i, yaitu ikhrajul mauta min quburihim ahya'an yaumal qiyamah. Definisi dari yang namanya ba'd secara syar'i adalah keluarnya
orang-orang yang telah mati dari kuburnya, kebangkitan dari kubur. Itu yang namanya ba'd. Ahya'an, dalam keadaan mereka hidup kembali. Yaumul qiyamah, dan ini terjadi pada hari kiamat. Sehingga sebelum hari kiamat tidak ada yang namanya kebangkitan dari kubur. Kalau mereka membuat cerita-cerita, maka itu adalah khurafat, cerita kosong. Kalau mendengar cerita-cerita, maka itu adalah cerita kosong, khurafat. Kalau melihat kejadian begitu, maka itu adalah jin, bukan kebangkitan. Seakan-akan yang dikubur itu keluar dan kemudian membentuk sesosok manusia. Maka itu bukan orang yang mati tadi bangkit, dan itu mustahil dan tidak mungkin secara syar'i. Yang melihat atau yang berwujud itu adalah jin, syaitan yang menggoda manusia, yang menginginkan agar manusia mengira orang tadi bangkit. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka yang namanya ba'thi ba'dal maut yang harus diimani adalah kebangkitan dari kubur nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Li faslil qada'i bainahum, untuk didetailkan, untuk diputuskan, untuk dihitung amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan pada hari itu akan melihat catatannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal dengan sebiji darah pun kejelekan, dia juga pasti akan melihatnya. Di sini melihatnya adalah melihat dalam catatan, melihat dalam timbangan, melihat dalam hitungan. Artinya bukan melihatnya itu berarti dibalas. Karena dosa-dosa yang selain syirik itu mungkin Allah ampuni, mungkin Allah azab. Masih ada dua kemungkinan. Maka tafsir ayat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," maknanya sekecil apapun kebaikan atau kejelekan pasti akan terlihat catatannya, pasti akan dilihat hitungannya. Tidak ada yang terlewat satupun, nggak akan ada yang terlewat walaupun mithqala dzarratin, walaupun sebiji dzarrah. Maka wajibul iman bil ba'di, wajib untuk beriman kepada kebangkitan ini, ala sifatil lati bayyana Allah fi kitabih, sesuai dengan rincian sifat-sifat keadaannya yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Di dalam kitab Al-Quran, wa huwa anna jam'u ma tahallala min ajza'il ajsad. Di dalam Al-Quran disebutkan kebangkitan secara detail. Bagaimana Allah katakan bahwa kalian akan dibangkitkan seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi. Ini ambatnakum nabata. Kalian kami tumbuhkan seperti tumbuh-tumbuhan, kata Allah. Berarti kita harus beriman bahwa nanti mereka bangkit dari kubur itu adalah dari tanah dan keluar. Berarti di bumi pula. Naam, karena Allah juga menyatakan di bumi dalam Al-Quran. Dikatakan hari yauma yubaddalul ardu ghairal ardi, tapi Allah ganti bumi dengan bumi yang lain setelah dihancurkannya. Artinya dalam keadaan buminya merupakan hamparan yang rata, yang dikatakan tanpa gunung-gunung di sana dan tanpa ada jurang-jurang di sana, dalam keadaan datar, dalam keadaan hamparan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan pula di dalam hadis-hadis tentang detailnya ketika Allah turunkan hujan ketika itu, dan kemudian dengan hujan itu muncullah dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan manusia seluruhnya, tidak terkecuali dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman dibangkitkan ketika itu dan dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Dan kemudian disebutkan pula dalam Quran dan Sunnah tentang bagaimana kejadian demi kejadian pada masa-masa itu, yaitu masa kebangkitan di padang mahsyar, dikumpulkannya mereka, dihitungnya mereka, dihisabnya mereka, dan ditimbangnya amalan-amalan mereka. Itu semuanya wajib diimani. Qala
tahallal min ajza'il ajza', berkumpulnya semua anggota-anggota badan, serpihan-serpihan badan itu berkumpul dan kemudian membentuk kembali manusia. Allati kanat fid dunya wa insya'uha khalqan jadidan, dan kemudian Allah jadikan makhluk yang baru. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan Allah tiupkan kehidupan kembali pada orang-orang tadi. Wa munkirul ba'til jismani kal falasifati wan nasara kafir. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, dan barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari kebangkitan dengan jasad, maka dia kafir. Siapa yang mengingkarinya? Ada beberapa golongan yang mengingkari kebangkitan dengan jasad. Pertama Nasara, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Falasifah, kaum-kaum filsafat. Mereka tidak mengingkari secara keseluruhan, tapi mengingkari al-ba'tsil jismani, kebangkitan jasad. Jadi kalau mereka mengatakan kami beriman kepada kebangkitan, sungguh demi Allah kami beriman kepada kebangkitan, maka yang dimaksud oleh para filosof ini, oleh para kaum filsafat, oleh para Nasrani, kebangkitan menurut mereka adalah kebangkitan arwah. Rohnya saja dibangkitkan. Yang dikumpulkan di padang mahsyar adalah roh-rohnya. Yang dihisab adalah roh-rohnya. Yang kemudian mereka masuk surga dan masuk neraka juga roh-rohnya. Kata mereka, kehidupan dunia adalah kehidupan jasad, kehidupan akhirat adalah kehidupan ruh. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, keyakinan ini keyakinan kufur. Barang siapa yang tidak percaya, tidak beriman bahwa jasad ini akan dibangkitkan kembali, bukan hanya rohnya, tapi juga jasadnya, barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Hukumnya kafir. Karena yang diingkari adalah ruknun min arkanil Islam. Yang diingkari adalah rukun dari rukun-rukun Islam yang merupakan tonggak-tonggak dasar keislaman. Yang kalau tonggak dasar ini berkurang satu saja, akan runtuh bangunan keislaman alias kafir. Ikhwani fillah a'azakumullah. Wa amma man aqarra bihi walakin za'ama anna Allah yab'ats al-arwah fi ajsamin ghairi al-ajsam allati kanat fi dunya fa huwa mubtadi'un fasiq. Kalau dia menyatakan kami percaya dengan kebangkitan, juga dengan jasad kami percaya, tapi bukan berarti jasad yang hancur ini dibangun kembali atau hidup kembali, bukan. Tetapi ruh-ruh tadi dimasukkan ke jasad lain. Kalau begini keadaannya, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, orang ini mubtadi'un fasiq, ahli bid'ah. Mubtadi', dal, sesat, dan fasik. Karena sama sekali tidak ada keterangan-keterangan dari Quran maupun Sunnah yang menyatakan bahwa roh-roh tadi dimasukkan ke jasad lain, jasad yang baru, tidak ada. Yang ada bahkan selalu dan seringkali di Quran dan Sunnah bahwa kebangkitan itu jasad yang telah hancur bangkit kembali, yang telah di dalam bumi tenggelam maka mereka muncul kembali dari bumi, dan bahkan Allah menyatakan kami kumpulkan tulang belulangnya, kami kumpulkan serpihannya dan kami ciptakan kembali. Ini kebangkitan. Dan kalau mereka ini mengingkari kebangkitan dengan jasadnya, jasad yang sudah hancur tadi hidup kembali, diingkari oleh mereka, berarti mereka sama persis dengan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang kebangkitan, mereka tertawa dan mencemoohkannya. Mereka mendustakannya dan mereka kemudian mulai berolok-olok. Ada yang mengatakan kalau begitu saya akan bayar hutangmu nanti saja kalau sudah bangkit. Jadi bicara tentang hutang. Ada lagi yang mengatakan kalau begitu saya masuk Islamnya nanti saja kalau sudah bangkit. Dan sekian banyak
olok-olok mereka, sampai ada yang datang membawa tulang yang rapuh di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian dihancurkan di tangannya, dan kemudian ditiupkan ke muka Rasul SAW sambil mencemooh dan melecehkan dan menyatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kata orang tadi, siapa yang akan membangkitkan serpihan tulang yang hancur ini, yang sudah rapuh? Allah yang menjawabnya secara langsung. Allah yang menurunkan ayatnya kepada Rasulnya. Mereka berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Mereka bertanya, siapa yang menciptakan, siapa yang membangkitkan tulang belulang ini yang sudah rapuh? Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah." Katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya, dia yang menghidupkannya. Ini jawaban yang tepat dan jawaban yang sangat jeli. Karena jawaban ini sekaligus menguji atau menanyakan kecerdasan orang tadi. Kamu cerdas atau tolol? Kalau cerdas akan berpikir, kalau menciptakan saja bisa, apalagi cuma mengulangi. Mana yang lebih mudah? Mengulangi ciptaan dengan menciptakan yang belum pernah ada. Tentunya yang lebih mudah hanya mengulangi, lebih mudah. Allah menghidupkan atau menciptakan manusia ini di awal pertama dalam keadaan belum pernah ada manusia. Allah ciptakan manusia. Khalaqal insana min tin. Allah ciptakan manusia dari tin, dari tanah liat. Kemudian Allah hidupkan, Allah kasih ruh, Allah tiupkan. Allah hanya menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau manusia diciptakan oleh Allah itu kemudian mati, kemudian hancur, kemudian rapuh, sampai sisanya tulang belulang. Tulang belulangnya pun lambat laun rusak pula, rapuh dan hancur pula. Kemudian berpikir, siapa yang akan menghidupkannya? Yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau dia Allah yang maha kuasa, menciptakan manusia sebelum adanya, menciptakan manusia pertama kali sebelum adanya manusia sebelum itu, maka Allah lebih kuasa, lebih bisa lagi untuk mengulangi ciptaan. Ikhwan fillah azakumullah, dijawab dengan kalimat yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Dan ini berarti namanya kebangkitan dengan jasadnya. Betul-betul dengan tulang belulangnya, dagingnya kumpul kembali dan kemudian jadi jasad kembali. Ini namanya kebangkitan. Dan masih ada rincian-rinciannya yang akan dibahas nanti pada babnya khusus. Wa ammal qadar. Kemudian beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Fahuwa fil asli masdarun taqulu qadartu syai' بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. Artinya qadar itu mungkin bisa diterjemahkan dengan kadar. Kenapa? Karena kalimat qadartu atau dengan tanpa tasdid qadartu dengan tanpa tasdid dan qadartu itu artinya idza ahabta bimiqdar, kalau kamu dalam keadaan mengetahui ukurannya, mengetahui miqdarnya, mengetahui kadarnya. Makanya kalimat qadar kalau secara bahasa terjemahannya kadar. Seberapa kadarnya? Yani ukurannya seberapa? Itu makna bahasa. Adapun makna istilah yang dimaksud dengan qadar di dalam hadis ini, beriman kepada takdir adalah beriman kepada keputusan-keputusan Allah yang Allah tentukan, dan beriman bahwa seluruh apa yang terjadi semuanya adalah dengan ketentuan Allah.
Kenapa qada ini disebut dengan qadar? Disebut dengan kalimat yang bermakna mengetahui kadarnya. yakni dasar dari ilmu takdir adalah ilmu tentang ukuran atau tentang sesuatu. Yakni ketika kita beriman bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Orang ini akan berbuat begini, orang ini akan berbuat begitu, dan seterusnya. Sehingga kalau seorang mengingkari takdir, berarti dia mengingkari ilmu Allah. Berarti mengingkari bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Oh, ini bukan diciptakan oleh Allah, tapi kita sendiri yang menciptakan dan kita sendiri yang menentukan. Saya mau ini, saya mau itu. Jadi kalau engkau belum memilih, Allah belum tahu begitu. Hati-hati. Hati-hati kalau ngomong, kalau menyatakan bahwa itu adalah ikhtiar atau itu adalah perbuatan kita, kita yang menentukan, kita yang menakdirkan, bukan Allah yang menakdirkan. Berarti kamu menganggap Allah tidak tahu apa yang akan kamu kerjakan. Padahal Allah Maha alim, Maha mengetahui makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa kana. 4 ilmu Allah. Allah Maha tahu amalan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan yang keempat, amalan yang atau sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Itu semua Allah Maha tahu. 4 ilmu ini. yakni semua kejadian yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Apa contohnya yang keempat ini? Contohnya yang keempat adalah kembalinya manusia ke dunia lagi setelah kebangkitan. yakni ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan menyesal dan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang yakin. Apa jawaban Allah? Kalau dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali berbuat yang seperti dulu. Terjadi apa enggak terjadi? Tidak terjadi. Karena Allah sudah menyatakan tidak ada lagi kesempatan setelah itu. Setelah itu imma surga selama-lamanya, wa imma neraka selama-lamanya. Berarti tidak lagi kembali ke dunia. Tapi Allah Maha tahu bagaimana kalau terjadi. Tidak terjadi, tapi Allah Maha tahu kalau terjadi. Kalau diturunkan kembali ke dunia, niscaya kembali lagi berbuat seperti itu. Kembali lagi berbuat seperti itu dengan berharap nanti kalau sudah dibangkitkan kan bisa balik lagi. Ikhwani fillah azakumullah. 4 ilmu Allah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui seluruh amal-amal manusia, walaupun belum dia tentukan apa yang akan dia kerjakan. Dan mudah bagi kita untuk mengimani qada wal qadar. Maka yang dimaukan di dalam lisan syariat, di dalam bahasa syar'i, bahwa yang namanya takdir adalah maqadirul asya'i wa azmaniha azalan. Berarti yang namanya takdir adalah ukuran-ukuran sesuatu dan waktu-waktu terjadinya. Ini akan segini ukurannya dan terjadinya sekian, dan kemudian waktunya tanggal sekian, detik kesekian. Tsumma aujadaha biqudratihi. Kemudian Allah takdirkan dengan kekuasaannya, kehendaknya, sesuai dengan ilmu Allah yang Maha tahu. Dan Allah kemudian mencatatnya di Lauhil Mahfuz sebelum terjadinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Sahih Muslim di antaranya disebutkan, awwal ma khalaqallahu al-qalam. Allah pertama menciptakan makhluk adalah pena. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah katakan kepadanya, tulislah. Pena tadi menjawab, wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub kullama huwa kain. Tulislah semua apa yang akan terjadi. Ketika diciptakan pena, kemudian dikatakan oleh Allah, tulislah, maka pena menjawab, apa yang aku tulis? Tulislah semua yang akan terjadi ilal abad,
diperintahkan untuk menulis catatan-catatan takdir dari awal sampai akhirnya, sampai akhir masa. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah terjadi di muka bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali sudah tercatat di dalam catatan qabla an nabra'aha, sebelum terjadinya. Sama hadis dengan ayat Al-Quran. Tidak akan bertentangan antara kitabullah Al-Quran dengan hadis yang sahih. Ayatnya mengatakan tidak terjadi satu kejadian, tidak terjadi satu musibah kecuali sudah tercatat di dalam catatan sebelum terjadi. Sedangkan hadisnya menyatakan bahwa Allah menciptakan pertama kali pena dan kemudian menyatakan kepadanya tulislah, maka pena tadi mengatakan apa yang aku tulis? Allah katakan tulislah semua apa yang terjadi sampai akhir masa. Berarti sudah tercatat seluruhnya. Semua kejadian-kejadian sudah tercatat dan sudah tidak bisa lagi berubah. Qala wa minal imani billah. Ini selesai apa yang disebutkan tentang masalah qadar dan qadar secara ringkas, bahwa kita harus beriman bahwa semua yang terjadi ini sudah dicatat oleh Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian para aqlaniyun berpikir, bertanya-tanya, bagaimana mungkin sudah ditentukan padahal kita bisa milih. Saya mau hadir atau tidak hadir dalam majelis ini. Saya mau makan atau tidak makan. Saya mau minum atau tidak minum, saya akan berjalan atau tidak, saya bisa milih. Tapi kok bagaimana sudah ditentukan di sana? Bagaimana? Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah amat luas, lebih kuasa dari kita, dari kamu, dari saya, dan dari seluruh makhluk-makhluk ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadar qudratullah. Subhanallah, kalimatnya pun sama. Qadar dengan qudrah. Qudrah artinya kuasa. Qadar artinya takdir. Kata Imam Ahmad, qadar qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kehebatan, kekuasaan, kemampuan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bisa menentukan sesuatu yang kamu sungguhnya bisa memilih, tapi ketika kamu memilih tidak akan keluar dari apa yang sudah dicatat oleh Allah. Apa yang kamu pilih tidak akan lepas dari apa yang sudah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengingkar-pengingkar qadar dan di kaum Qadariyah yang mengatakan bahwa ini semua terjadi begitu saja tanpa ada takdir. Dan ini terjadi karena saya memilih yang demikian, bukan karena takdir. Saya menentukan, sekarang saya akan minum, kata orang tadi. Dan saya yang berkuasa dan saya yang menentukan amalan ini. Saya akan minum. Kemudian muridnya itu panas dengan kalimat ini. Dengan pengingkaran terhadap takdir, pengingkaran terhadap apa yang sudah disebutkan dalam Quran sekian kali. Maka dirampas gelasnya dan dipecah. Kemudian bertanya, bagaimana sekarang? Apakah kehendakmu yang terjadi? Atau kehendak Allah? Dia diam, tidak bisa menjawab. Dia sudah menentukan, saya akan minum. Tapi ternyata mau sampai di mulutnya, sudah hampir berapa senti lagi, sudah sampai di mulutnya, tiba-tiba dirampas oleh muridnya dan dibanting, pecah gelasnya, dan kemudian bertanya, siapa yang menakdirkan? Apa yang terjadi? Apakah yang kamu takdirkan atau yang Allah takdirkan? Diam. Diam itu artinya dia tidak bisa menjawab bahwa ternyata memang dirinya tidak kuasa sama sekali. Mulut yang ada di mukanya, tangan yang ada di badannya tidak bisa dia gunakan sekehendak dia. Dia inginnya minum, ternyata gagal. Ikhwan fillah azakumullah, ini dalil, ini bukti yang sering terjadi setiap hari bahwa ternyata kita punya kehendak, kamu punya kehendak, tapi Allah yang maha berkehendak. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid.
Saya pengen begini, kamu pengen begitu. Tiba-tiba Allah takdirkan beda. Mau apa kita? Tidak bisa apa-apa kecuali berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Karena kita tahu semuanya di tangan Allah dan ubun-ubun kita di dalam genggaman Allah. Allah gerakkan sekehendaknya dan juga Allah bolak-balikan hati ini sekehendaknya. Al-qulub baina asabi'ir rahman, hati-hati ini di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, usaha. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad yang dinukil dalam Jami' Ulum wal Hikam. Kemarin kita bahas. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, yang Allah minta dari kalian adalah niat. Kenapa kok niat yang diminta? Karena adapun terjadi tidak terjadinya amalan itu biqada'illahi wa qadarih, dengan takdir Allah. Maka ketika salatlah, bagaimana kalian? Apakah niat salat? Ingin mengerjakan salat atau tidak punya keinginan? Kalau punya keinginan dan punya kehendak, niat ingin salat, itu sudah mendapatkan pahala. Walaupun tiba-tiba dia mati setelah itu belum sampai ke masjid, sudah ada pahalanya di sisi Allah SWT. Demikian pula orang yang sudah niat untuk berbuat amalan yang saleh, mentaati perintah Allah, sudah dicatat. Kenapa dikatakan yang diminta oleh Allah niatnya? Karena untuk masalah qada wal qadar atau untuk amalan-amalan tadi, kadang manusia berhasil dalam usahanya, kadang tidak berhasil. Kadang dia berhasil dalam ikhtiar, kadang-kadang tidak berhasil ikhtiarnya. Dia ikhtiar pengen berbuat, tapi gagal. Maka sudah mendapatkan pahala ikhtiar. Ikhwan fillah a'azakumullah, hikmah dari beriman kepada qada wal qadar adalah kita akan menjadi orang yang sabar dan kita akan menjadi orang yang istiqomah. Sabar ketika mendapatkan musibah dan istiqomah ketika mendapatkan berbagai macam ujian. Saya bedakan antara ujian dengan musibah. Karena ujian tidak mesti dengan musibah. Kalau ujian lebih umum sifatnya, bisa dengan musibah-musibah, bisa dengan sebaliknya. yakni dituangkan kepada kalian dunia, itu pun ujian. Itu juga sama, merupakan bala. Tetapi kalau kita beriman kepada qada wal qadar, kita yakin dengan takdir Allah, maka ketika kita mendapatkan musibah-musibah, kita akan mengatakan dengan kalimat kesabaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang dari Allah, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita datang ke dunia ini, Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita dalam keadaan kita tidak memegang apapun dan tidak berpakaian-pakaian apapun. Dalam keadaan polos, tidak memiliki sedikit pun harta. Tiba-tiba Allah berikan rezeki demi rezeki sampai kaya raya. Kemudian dapat musibah, habis seluruhnya kecuali pakaian yang dipakai. Masih dia mendapatkan keuntungan kalau dibandingkan ketika lahir. Lahir belum dapat apa-apa, tidak memiliki apapun. Sekarang kamu masih punya pakaian kamu. Ikhwan fillah a'azakumullah, dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya pada takdir. Ini sudah musibah yang Allah takdirkan. Bagaimana menghindarinya? Tidak mungkin akan bisa menghindari dari qada wal qadar. Gak bisa menghindari dari kematian. Silahkan mau meminum obat apapun, silahkan mau memanggil dokter yang manapun, silahkan untuk berupaya dengan sekian macam upaya, mengeluarkan harta sekian banyaknya, seluruh hartamu kamu keluarkan untuk menjaga kamu supaya jangan mati. Mustahil. Tetap pada waktunya akan mati. Itu qada wal qadar. Maka ketika kita kehilangan saudara kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Sebaliknya, ketika dituangkan dunia kepada kita berlimpah-limpah, kita tetap istiqomah, tetap kita beribadah dengan semangat. Kenapa?
Karena kita yakin ini takdir dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Alhamdulillah. Karena Allah memberikan kepada dia rezeki yang banyak, maka dia bertambah syukurnya, bertambah ibadahnya, bertambah. Semakin saleh, semakin saleh. Orang yang tidak beriman kepada takdir, dia akan sesat dengan musibah ataupun dengan rezeki. Dengan musibah mencaci maki keputusan Allah. Kenapa kok anak saya yang harus diambil? Ini tidak adil. Menuduh Allah tidak adil. Mencaci maki qada wal qadar. Dan kemudian menyimpang. Saya tidak mau menyembah yang di sana. Ini terjadi. Seorang dalam keadaan stres ditinggal oleh orang yang dicintainya. Sampai dia berkata seperti itu dan sekian puluh hari tidak mau sholat sama sekali. Langsung dia menyimpang, langsung dia dalam keadaan tidak mau ibadah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu kufur. Kufur. Kalau saja mati ketika itu dia kafir. Khalidina finnar, kekal dalam neraka. Kenapa? Karena bukan hanya tidak sholat, tapi menentang Allah. Mengatakan aku tidak mau menyembah yang di sana. Sebaliknya, ketika ada orang yang diberi rizki yang banyak, melimpah ruah, tiba-tiba ucapannya seperti Qarun. Saya harus mengeluarkan zakat, saya harus mengeluarkan sedekah, saya harus mengeluarkan ini dan itu. Emang saya tidak usaha. Ini hasil jerih payah saya, banting tulang, buang keringat. Sekian lama, tiba-tiba mau dikasihkan orang yang nganggur, fuqara wal masakin. Suruh kerja mereka. Tiba-tiba dia seperti Qarun di zaman Nabi Musa. Apa kata Qarun ketika disuruh beribadah kepada Allah? Syukurlah kepada Allah. Syukur pada Allah. Ini, harta ini semuanya adalah min ilmin indi, kata Qarun. Hasil kehebatan bisnisku. Aku lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman yang yakin kepada qada wal qadar, dia pasti akan mengatakan alhamdulillah dan dia pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu ini qada wal qadar. Orang yang berusaha seperti saya, capeknya seperti saya, semuanya, semangatnya, ilmunya, ilmu bisnisnya, semuanya seperti saya, belum tentu mendapatkan seperti ini. Sahih? Demikian keadaannya. Ada orang yang sama cerdasnya, sama pinternya, sama usahanya, semangatnya, dan dia berupaya pula dengan upaya yang sama. Yang ini mendapatkan hasil, yang ini gagal. Kenapa demikian? Qada wal qadar. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada qada wal qadar. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada takdir, dia akan ujub bi nafsi, bangga diri dan merasa dirinya hebat, merasa dirinya begini dan begitu dan seterusnya. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, setelah mengatakan ayat tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, apa lanjutannya? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian jangan putus asa dari apa yang hilang dari kalian, dan jangan kalian terlampau gembira dengan apa yang datang pada kalian. Kalau hilang dari kita, kita tidak putus asa, hanya menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berupaya lagi, berusaha lagi dan berdoa lagi. La ta'sau, tidak putus asa ala ma fatakum, atas apa yang tidak didapatkan. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Kita mendapatkan ini, mendapatkan itu, tidak terlalu gembira seperti tadi dari ujub bangga diri, tidak. Tetapi menyatakan bahwa ini kan Allah yang memberikan, Allah yang memudahkan, Allah yang menakdirkan. Alhamdulillah.
Kalau tidak karena Allah, mana mampu saya berusaha seperti ini. Kalau tidak karena Allah, nggak akan bisa. Nggak akan sanggup. Saya ini apa? Ilmu saya seberapa? Usaha saya sangat kurang. Tetapi Alhamdulillah, Allah berikan barakah. Alhamdulillah, Allah berikan taufik. Alhamdulillah, Allah takdirkan, Allah berikan rezekinya kepada kita. Alhamdulillah. Maka ini semuanya saya berikan sebagian besarnya kepada ini, kepada para wal masakin, kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Saya dapat dari Allah dan saya gunakan untuk di jalan Allah. Sehingga mereka-mereka ini dalam keadaan menakjubkan. Sampai kita melihatnya itu kejadian hanya dalam cerita, dalam dongeng. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang memberikan seluruh hartanya, padahal beliau kaya. Sampai ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Untuk keluargaku aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi aku tinggalkan keimanan mereka. Mereka akan sabar dengan keimanan mereka. Kita geleng-geleng dan menyatakan kita tidak akan sanggup seperti itu. Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya. Dan kemudian ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku seperti itu juga. Ikhwani fillah azakumullah, alhamdulillah Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya tidak mewajibkan untuk memberikan seluruhnya atau setengahnya. Dan tidak pula mewajibkan seperempatnya. Tidak pula 10% tidak. Diwajibkan hanya 2,5%. Yang lainnya sukarela. Subhanallah. Masa kewajiban yang 2,5% setelah nisab itu pun masih diakal-akali dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan, dengan hilah, dengan khayal, supaya tidak kena zakat. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena mereka tidak beriman kepada qada wal qadar. Kalau beriman kepada qada wal qadar, ini dari Allah. Dan kalau saya berikan di jalan Allah, Allah akan berikan kembali. Dan subhanallah, tidak ada yang kelaparan karena sedekah. Karena Rasulullah SAW menyatakan la yanqusu malun min sedekah. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Hitungan kalkulator enggak kepake. Karena ini adalah hitungannya hitungan iman. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Ikhwan fillah azakumullah. Keyakinan-keyakinan para sahabat itulah yang menjadikan mereka beda dengan kita. Keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap takdir, keyakinan terhadap qada wal qadar, itu yang membedakan semangat beramal mereka, semangat jihad mereka, semangat infak mereka, semangat amal saleh mereka. Beda. Maka ikhwan fillah azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ini menyatakan bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah 6 tadi. Dan sudah kita bahas 5, dan insyaallah kita akan bahas tentang masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara rincinya pada kajian yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.